Yang kembali lagi bersama saya Frasya TV Aditya dan rekan saya Alika Nugraha hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. mantap. Mantap. Kak Alika kan waktu kuliah ngerokok ya. Iya. Kenapa jadi bahas masa lalu ya tiba-tiba? Itu kenapa sih Kak alasannya dan kenapa sekarang udah nggak ngerokok lagi Kak? Iya, waktu itu ya karena lingkungan. Wah. Menurut saya emang untuk alasan rokok itu emang awalnya pasti coba-coba ya. Awalnya Dan coba-coba. tapi yang bahaya dari nikotin itu kan kecanduannya. Oke. Jadi- Alika pasti pertama kali ngambil puntung ya. Ya, enggak dong, tidak Enggak. serendah itu. Nyobain punya teman. Itu lebih jijik lagi ya. Tapi waktu itu ya coba-coba karena lihat Coba-coba. lingkungan merokok semua dan entah Oke. kenapa tergoda gitu. Mhm. Dan yang emang parahnya dari kegiatan merokok itu adalah kecanduannya. Jadi ketika Oke. udah lepas dari tongkrongan ngerokok sendiri itu udah mulai bahaya tuh. Oh. Makanya waktu itu saya memutuskan berhenti nih karena udah gak sehat nih. Mhm. Kalau awalnya cuma buat masa yang lain ngerokok saya enggak. Iya. Tapi ketika di luar lingkungan ngerokok enak kali ya. Nah itu udah mulai jelek tuh kayaknya. Kecanduan sih emang yang Iya. paling parah. Saya pertama kali nyobain rokok puntung yang bapak saya. Aduh beneran. Apa tuh rokoknya? Jangan. Jangan. Ya coba enak ya. Gak enak ya? Iya. Terus saya mencoba untuk melipat kertas Kak, terus dibakar. Itu lebih gak guna sih sebenarnya. Apa yang dihisap kalau gitu? Itu beneran gak enak sih, Iya, dan bahaya iya, banget ya iya, kayaknya. iya. Nah ini juga yang mungkin ingin ditampilkan oleh media-media di Inggris Kak. Jadi mereka ini punya persepsi bahwa pesepak bola itu tuh panutan masyarakat. Yap. Jadi pesepak Public bola ini figure ya. benar, jangan sampai ngasih pengaruh buruk lah buat Influence masyarakat. buruk, iya. Termasuk soal ngerokok gitu. Waktu itu Mm-mm. kalau nggak salah siapa ya, Jack Wilshere kalau nggak salah. Oh iya iya. Dia iya, lagi iya. ngerokoknya tuh kayak di rumahnya aja gitu. Lingkungan Terus rumah. kepoto lah, Hmm. ada paparazzi atau apa atau mamarazi gitu. Aduh. Terus jadi rame gitu. Iya, iya, Bahkan iya. si Wilshere ini disangsi lah. Intinya mah ya kamu sebagai pesepak bola, sebagai panutan jangan kayak Iya. gitu apalagi atlet. Yap. Nah jadi jangankan narkoba gitu. Rokok aja tuh. nilainya dicapnya jelek Dicapnya gitu buat jelek, atlet Kak. ya, buat atlet. Nah meskipun demikian Kak, keglamoran hidup pesepak bola ini tuh membuat mereka mudah mendapatkan banyak akses gitu ya. Iya. Termasuk narkoba. Mm-mm. Jadi banyak dari mereka yang terjerumus narkoba. Narkoba. Emang gimana sih Kak rasanya narkoba Kak? Ya jangan dong, nanti BNN nonton nih. Tapi yang itu saya gak akan kepancing. Tapi emang kayaknya waktu itu viralnya juga di Indonesia ketika banyak artis pakai Iya. narkoba untuk mengatasi stres sama jam Iya, kerja iya. yang Wah, iya sih. berlebihan. Benar, Mungkin benar. ada benarnya, tapi kan emang gak dibenarkan juga. Mungkin atlet-atlet itu merasa seperti demikian. Stres gitu ya. Stres, latihan, apalagi mungkin mengalami laga yang berat, Di- performa, dibully nilai, ya. mungkin salah satu pelariannya di atlet-atlet yang kita akan sebutkan ini gitu. Iya, Ya, benar. Tidak ada cara lain. Kayak kalau Alika pernah inget Roy Martin. Iya, berarti. Jadi dia tuh Kak pernah ditangkap di Surabaya Mm-mm. pakai narkoba Mm-mm. setelah dia menghadiri acara sosialisasi anti Oh narkoba. bahkan itu kocak ya. Kalau dipikir lagi gitu ya, lucu. Cuma ya mungkin ya itu selain akses yang mungkin yang membuat mereka bisa dengan mudah, mereka butuh sesuatu untuk Sesuatu ya. melupakan Iya. tekanan gitu dalam hidup. Padahal mah haters gitu mah dibalasnya dengan karya ya kan. Iya, aduh. Golongan karya. Ya, dibalas dengan partai. Oke Kak, ada daftar siapa aja nih Kak Nih, pemain yang pernah kesandung Yang pertama narkoba? nih yang mungkin terkenal di kalangan fans Chelsea juga dan MU ada Mark Bosnich. Mark Bosnich. Namanya. Kiper ya, kiper. Iya, dia adalah penjaga gawang yang pernah membela MU, Aston Villa dan terakhir Chelsea. Tapi emang Mark Bosnich ini adalah pemain yang penuh dengan kontroversi. Penuh Karena dengan dia kontroversi. banyak kesandung masalah seperti memberikan salam Nazi, berkendara dengan sembrono, Iya. dan sampai momennya adalah dia terkena gagal lolos tes obat-obatan di tahun 2003. Oke. Waktu itu Bosnich positif mengkonsumsi kokain dan waktu itu langsung dipecat oleh Chelsea. Oh itu di Chelsea ya? Iya, waktu itu di Chelsea dan kontrak diputus. Padahal waktu itu gajinya mencapai 100 ribu US dollar per pekan, yang mana kalau Oke, dirupiahin oke. banyak lah ya. Dan parahnya setelah diputus kontrak, ketahuan memakai kokain tadi, Bosnich ini bukannya insaf tapi malah makin jadul. Iya, sama seperti pengguna narkoba yang lain ya kayaknya. Jadi dia malah menghabiskan selama itu masa hidupnya sebagai konsumsi kokain yang mana 10 gram dalam per hari. Jadi dia banyak menghabiskan uang lah di sana. Dan dia pensiun di usia 31 tahun tapi akhirnya berhasil lepas dari jeratan narkoba itu ya. dan debut kembali di negara asalnya di Australia. Wah ini bahaya banget sih ya Iya. kayak soal narkoba ini. Iya. Makanya kalau nggak salah pemerintah Filipina gitu, dia tuh menjatuhkan hukuman mati Kak. buat Iya, pengedar lebih narkoba parah kan gitu-gitu. daripada
kejahatan yang lain. Karena emang ya narkoba ini yang paling bahaya tadi kecanduannya itu. Kecanduannya ya. Dan sebenarnya bahaya kan ya buat tubuh. Iya, ujung itu bahannya udah berbahaya dan addicted-nya itu yang parah karena bener-bener. Ketika manusia udah addicting, kalau gak punya uang tuh lebih bahaya lagi. Iya. Karena dia akan mulai memikirkan cara buat menjual barang mertua. Tiba-tiba sepatu di rumah hilang aja gak tahu kemana. Gas 3 kilo hilang. Pokoknya tiba-tiba rumah kosong bener-bener. Padahal dia gak nyadar gitu dia melakukan apa. Bahaya sih. Untungnya Bos Nich ini udah beres lah ya. Beres, untungnya ya dapat rehabilitasi tadi. Nah, selanjutnya ada Gary O'Connor. Gary O'Connor. Jadi ya mungkin kita juga jarang ngedenger ya namanya. Tapi waktu dia masih muda nih, waktu umur 18 tahun, dia ini sempat debut di timnas Skotlandia. Sampai akhirnya umur 23 tahun, dia dikontrak sama Lokomotif Moskow di usia 23 tahun gitu. Jadi dia udah merantau ke Rusia sana. Tapi karirnya menurun nih Kak, tahun 2009. Waktu dia gagal tes doping waktu main buat Birmingham City. Nah, karena kegagalan ini O'Connor akhirnya buka-bukaan lah soal apa yang ia alami gitu. Jadi ceritanya O'Connor ini dia menghabiskan 4 juta pound yang dia dapatkan dari sepak bola untuk menggunakan obat-obatan terlarang. 4 juta pound ini sekitar 80 miliar kan? Gila banget sih itu. Itu bisa dapat rumah di itu bisa beli permen narkoba yang isinya coklat bukan narkoba. Iya, permen narkoba. Itu bisa beli beratus-ratus ribu. Nah, dan akhirnya pada 2014 O'Connor kembali mendapatkan masalah setelah ditemukan kokain yang membuatnya dihukum selama 200 jam sebagai pelayan masyarakat gitu. Jadi kalau di ini Skotlandia ya. Jadi yang pengguna narkoba tuh ya direhab gitu, bukan di penjara karena penjaranya penuh sama narkoba ya. Iya juga. Mungkin lebih ke arah ada kan beberapa negara yang lebih menghukum bandar sebenarnya daripada pembeli atau pengguna gitu. Dan dimana itu juga benar sih sebenarnya. Kalau nggak ada bandar kan nggak mungkin ada pengguna sebenarnya jatuhnya. Iya Kak, soalnya kalau kayak di Zimbabwe gitu kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan yang pengguna narkobanya ini orang kaya ya, anaknya yang punya partai politik bisa direhab. Bisa direhab juga. Artis dia bisa direhab. Kalau masyarakat biasa mah penjara lah. Ya, apalah. Iya. Artis itu kebal hukum. Iya. Apalagi anak yang punya partai. Iya, aduh. Udah rehab aja lah. Ini podcast apa sih? Saya takut tiba-tiba. Saya juga takut. Next aja kan. Ini berikutnya ada salah satu nama besar mungkin kalau kalian penggemar sepak bola Italia dan juga Liga Inggris, Adrian Mutu yang waktu itu lagi bersinar dengan Fiorentina di tahun 2003 ya. Waktu itu Adrian Mutu bergabung dengan Chelsea. Dengan Chelsea lagi ya, lagi-lagi ya. Chelsea untungnya oknum ya. Ini kita sebut oknum karena gak semua dong. Oke. Waktu itu dibeli oleh Jose Mourinho karena waktu itu lagi bagus-bagusnya kan performa Adrian Mutu ini. Tetapi waktu didatangkan ke Chelsea ke London waktu itu Adrian Mutu gagal tes doping. Gagal ya tes kesehatan karena ditemukannya ada bahan doping yang mana juga obat-obatan sama seperti tadi Bosnich ya? Bosnich. Ada kokain di air urinnya. Iya. Waktu itu Mutu bahkan belum sempat merumput, dia dijatuhi hukuman bertanding selama 7 bulan oleh Asosiasi Liga Inggris. Waktu itu ya gagal lah didatangkan sebagai pemain bintang gitu ya. Karena hal tersebut juga Mutu ini akhirnya akan pulang ke Liga Italia. Balik ke Italia ya. Waktu itu sebelum ke Fiorentina lagi dia sempat mau ke Juventus. Tapi lagi-lagi gagal di tes doping lagi. Emang gak kapok kayak jadi Mutu. Waktu itu makan hukumannya lebih lama. Karena waktu itu 9 bulan dan langsung dipecat. Dan soalnya kalau gak salah kalau misalnya saya pernah baca di BNN apa di mana gitu. Kalau misalnya kita pakai narkoba tuh Kak emang nggak bisa sehari beres gitu. Iya, kandungannya ya. Iya, bahkan si apa ini tuh rambut pun bisa ada kandungan narkobanya gitu. Kan, emang, iya. Jadi bisa ketahuan nih orang udah pakai berapa lama gitu kan. Iya, udah canggih juga kan alat-alat sebenarnya. Nah, selanjutnya nih Kak ada yang paling terkenal mungkin terkenal yaitu Diego Maradona. Diego Maradona kan kita menganggapnya sebagai pemain yang visioner, umpannya bagus, dribblenya bagus. Wah, jenius lah gitu. Yap. Tapi itu tadi Kak, semakin tinggi karir seseorang semakin besar pula terpaatnya gitu. Termasuk Maradona ini juga dia kecanduan obat-obat terlarang. Tapi uniknya badannya malah gede ya. Iya. Habis pakai narkoba. Nah, akhirnya dia pertama kali diketahui ini tahun 1991. Dia juga sama gagal tes doping dan akhirnya dia dihukum 15 bulan karena sama kayak Mutu.
urinnya mengandung kokain. Jangan-jangan ketuker itu tadi putus Iya, sama bisa Maradona. jadi. Nah, terus di Piala Dunia 1994 Maradona ini jadi tumpuan Argentina. Iya, Nah, tapi di akhir laga melawan Yunani, urinnya dites. Dari akhirnya masih tetap positif sih di dalamnya. Karena mengandung stimulan Everdrine. Wow. Gitu lah. Doping lah ya. Ya, dan akhirnya Maradona pun masih menggunakan obat-obatan sampai dia pensiun pun dia masih pakai. Yep. Dan akhirnya dia mengaku berhenti pada 2005 gitu. Sebelum ini ya. Mungkin ya ini pemain-pemain lama yang menjadikan sekarang regulasi terhadap minuman keras sama obat-obatan lebih ketat gitu. Benar. Karena ya pada ujungnya mereka masih tetap berkarir tapi lama-lama kan menghancurkan hidup mereka gitu. Jadi ya mau gak mau ya mendingan stop dari usia muda aja gitu. Dan itu kan sebenarnya dilarang sama pemerintah juga buat kebaikan kita juga sebenarnya. Iya benar, ya. kebaikan dirinya juga iya. gitu. Kayak waktu itu saya pernah dengar omongannya Ari Lasso, itu kan kalau nggak salah sempat apa namanya kecanduan narkoba, dan dia bilang iya Cina dia selamat sampai saat ini, tapi banyak teman-temannya tuh yang udah nggak ada. Ya itu gara-gara kan. Jadi narkoba. Kalaupun selamat dari jerat itu mungkin Anda sebagian kecil dari orang-orang yang kena candu itu gitu. Ya, menarik banget. Pokoknya ini kita disponsori BNN enggak ya? Tiba-tiba ada penyuluhan gini. Kita siap lah ya kalau diundang BNI ya. Kita udah rapi banget gitu pakai batik. Menarik banget kan nih kita ngomongin soal pemain yang kecanduan narkoba. Terus tadi kita di segmen pertama ada Messi, ada debutan La Liga dan tadi pemain yang kena narkoba. Nah buat yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id atau di setanmerah.net. Apalagi ya Kak? Tetap saksikan propaganda. Oh iya benar. Setiap hari apa ya? Ada lupa kita tayang jam berapa? Hari Minggu dong. Ya pokoknya jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Pokoknya sebelum Balakutak ya, sebelum dangdut-dangdutan bisa nonton propaganda. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sehat.